Perkembangan lingkungan strategis saat ini menunjukkan bahwa rivalitas antara Amerika Serikat dan China kian meluas. Selain rivalitas militer lewat upaya China menyingkirkan Amerika Serikat dari kawasan Indo-Pasifik, rivalitas ekonomi dan teknologi kedua negara juga terus berlangsung. Di samping memasang tarif yang tinggi bagi barang-barang impor asal China, Amerika Serikat mulai membatasi ekspor semikonduktor ke China. Sebagai balasan, China melakukan pembatasan ekspor sejumlah komoditas mineral kritis ke Amerika Serikat seperti gallium dan germanium. Taiwan dan Laut Cina Selatan adalah dua isu keamanan regional di mana Amerika Serikat dan China berseberangan. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai hubungan resmi dengan Taiwan sejak 1979, namun Amerika Serikat memiliki kewajiban membantu Taiwan secara militer untuk mempertahankan diri dari serangan eksternal berdasarkan 1979 Taiwan Relation Act. Sedangkan dalam isu Laut Cina Selatan, Amerika Serikat menentang klaim China yang dinilai bertentangan dengan UNCLOS 1982. Sebagai bentuk penentangan, Amerika Serikat secara rutin memperlihatkan kekuatan lautnya lewat operasi-operasi Freedom of Navigation atau FON, selain menyebarkan kekuatan udaranya untuk berpatroli di wilayah itu. Meskipun bukan negara yang secara resmi memiliki klaim terhadap perairan Laut Cina Selatan, Indonesia harus selalu memperhatikan rivalitas Amerika Serikat dan China. Sebab apabila sengketa Laut Cina Selatan bertransformasi menjadi konflik militer terbuka, sangat mungkin Indonesia akan terkena spillover-nya. Bahkan dalam kondisi saat ini pun Indonesia seperti sudah terjepit di antara Amerika Serikat dan China. Dari aspek politik dan keamanan, nampak bahwa Indonesia lebih dekat dengan Amerika Serikat walaupun Indonesia tidak selalu setuju dengan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Sedangkan dari aspek ekonomi, Indonesia memiliki relasi ekonomi yang lebih dekat dengan China, mengingat bahwa China adalah salah satu pemain utama ekonomi internasional, walaupun dalam beberapa waktu terakhir, kinerja ekonomi China tidak memuaskan. Guna mengantisipasi perkembangan di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan pada dekade-dekade mendatang, Indonesia perlu terus melakukan modernisasi angkatan bersenjatanya, khususnya TNI Angkatan Laut. Sebagai catatan, ada sekitar 350.000 WNI di Taiwan yang harus dievakuasi jika terjadi perang di Selat Taiwan. Antisipasi perlu dilakukan sejak dini, mengingat bahwa pembangunan kekuatan militer memerlukan waktu minimal 10 tahun, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi kontrak hingga penyerahan sistem senjata yang dibeli. Sebagai negara yang terletak di bagian selatan Laut Cina Selatan, sekaligus sebagai corong keluar masuknya pelayaran dari dan menuju perairan tersebut, Indonesia harus memiliki kekuatan angkatan laut yang mampu mengamankan kepentingan nasionalnya, baik secara domestik maupun lewat proyeksi kekuatan. TNI Angkatan Laut memiliki ambisi untuk menjadi Blue Water Navy pada 2045. Blue Water Navy sendiri merupakan kasta tertinggi yang dapat diraih oleh Angkatan Laut suatu negara ketika ia bisa menggelar operasi laut berskala besar jauh di luar wilayah lautnya secara berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apakah ambisi Blue Water Navy sudah sesuai dengan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia? Ini menjadi pertanyaan penting sebab tindakan suatu kapal perang di wilayah perairan manapun, apalagi di perairan internasional, harus sesuai dengan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Sesuai dengan konstitusi, pemerintah wajib mengamankan warga negara dan properti Indonesia di luar negeri apabila mereka dalam kondisi terancam. Kapal perang TNI Angkatan Laut adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengamankan kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Kapal perang adalah simbol negara yang dapat diproyeksikan ke perairan internasional tanpa harus meminta izin dari negara lain. Berbeda dengan pesawat udara yang harus mendarat karena keterbatasan bahan bakar.
kapal perang dapat berada di perairan internasional dekat suatu negara dalam jangka waktu yang lama sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan diplomatik kepada negara tersebut. Selain dapat digunakan untuk menyampaikan pesan diplomasi, proyeksi kekuatan Angkatan Laut juga dapat dipakai untuk mengamankan kepentingan negara itu di luar negeri. Sebagai contoh adalah proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut ke perairan Somalia untuk membebaskan kapal MV Sinar Kudus beserta kru dan muatannya yang dibajak perompak pada tahun 2011. Contoh lainnya adalah bagaimana kapal perang Indonesia rutin berpartisipasi dalam United Nations Interim Force in Lebanon Maritime Task Force atau UNIFIL MTF. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut telah memiliki kemampuan dasar untuk proyeksi kekuatan, namun kemampuan tersebut perlu diperkuat. Rencana TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan proyeksi kekuatan lewat status Blue Water Navy perlu didiskusikan lebih lanjut bersama para pemegang kepentingan lainnya di pemerintahan, seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Bagaimanapun juga, proyeksi kekuatan ke area-area di luar wilayah kedaulatan Indonesia baik untuk tujuan perang maupun operasi perdamaian harus sesuai dengan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Kebijakan pertahanan bukan saja menyangkut tentang use of force di luar wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi pula dengan bagaimana defense force planning pasca 2024. Sedangkan tentang kebijakan luar negeri, perlu diperjelas bagaimana use of force di luar wilayah kedaulatan Indonesia yang dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia. Ambisi Blue Water Navy TNI Angkatan Laut perlu diselaraskan dengan industri pertahanan dalam negeri, yaitu bagaimana pihak yang disebut terakhir dapat mendukung target masa depan tersebut. Pada tingkat yang minimal, kalangan nasional harus mampu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kapal-kapal perang dengan tonase besar seperti fregat, termasuk semua sistem sensor dan persenjataan yang terpasang di dalamnya. Sedangkan pada tingkat maksimal, kalangan dalam negeri dalam jangka panjang diharapkan memiliki kemampuan membangun kapal perang, baik kapal perang permukaan dan kapal selam di dalam negeri. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan peluang untuk peningkatan kapasitas galangan lokal dalam membangun kompleks major naval vessel seperti fregat dan kapal selam. Lewat skema alih teknologi, galangan kapal asing yang mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan wajib memberikan offset dan kandungan lokal kepada galangan Indonesia. Dalam minimum essential force tahap ketiga 2020-2024, pengadaan kompleks major naval vessel mencakup program fregat frame dan kapal selam. Program fregat frame senilai 1,25 miliar US dollar masih menantikan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan. Sedangkan PSP untuk program kapal selam sebesar 2,1 miliar US dollar sudah didapatkan dan tinggal menantikan kontrak. Dalam hal alih teknologi, Naval Group yang menghadirkan kapal selam kelas Scorpène telah menawarkan alih teknologi kapal selam yang cukup menggiurkan bagi Indonesia. Di samping alih teknologi terkait baterai lithium-ion, kalangan asal Prancis itu juga menawarkan pembangunan 2 kapal selam di Indonesia dengan asistensi penuh mereka. Bahkan diharapkan PT PAL Indonesia bisa membangun kapal selam kedua dengan partisipasi Naval Group yang dikurangi. Kini Naval Group berupaya meyakinkan tawarannya kepada Kementerian Pertahanan dan sekaligus bersaing dengan TKMS asal Jerman. Kapal selam bersama kapal permukaan seperti fregat adalah satu kesatuan dalam operasi proyeksi kekuatan Angkatan Laut. Program pengadaan MEF tahap ketiga yang diantaranya untuk membeli kapal perang dengan kemampuan proyeksi kekuatan patut untuk dihargai. Program pembangunan kekuatan pertahanan pasca 2024 hendaknya meneruskan pengadaan kapal selam dan kapal permukaan yang mempunyai kemampuan proyeksi kawasan.
Pada akhirnya, kepentingan nasional Indonesia yang harus diamankan tidak hanya berada di wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga terletak di wilayah yang lebih luas.